Baik, kita lanjutkan prosesnya. Ini mungkin proses terakhir dalam pembuatan mur ya, yang mana ini adalah proses intinya untuk pembuatan mur segi 6, karena pembuatan mur segi 6 ini dilakukan di mesin press. Di sini ada beberapa alat yang nanti harus kalian gunakan ya. Yang pertama adalah kunci cak, nanti untuk pencekaman di cak kepala pembagi beserta alat ukur ya, yang nanti akan kalian gunakan untuk mengukur. Dan yang tadi adaptor, ini alat bantu yang digunakan untuk melakukan proses penyayatan benda kerja, yang mana nanti benda kerja yang tadi kita buat, yang ini sudah dilakukan tadi pembakalan di mesin bubut, terus melakukan proses pengetapan untuk ulir dalamnya, lalu kita masukkan ke sini supaya nanti yang dicekam di kepala pembagi itu bukan benda kerjanya, karena benda kerjanya sangat kecil ya, itu tidak memungkinkan untuk dicekam di sini, tetapi yang dicekam di kepala pembagi itu adalah adaptornya ya. Caranya kita pasang terlebih dahulu ya benda kerja yang telah dibuat, dari mulai pembakalan sampai pembuatan ulir dalam sampai ke dalam ya, ke adaptor ini. Kalau sudah, kita kunci menggunakan mur ya. Katalah poho ari kuncinya teu. Baik, kita akan pasang benda kerja ini pada adaptornya ya. Tinggal kita masukkan saja benda kerja ke dalam adaptor sampai full ke bagian belakang, lalu kencangkan menggunakan mur pasangan dari adaptor tersebut. Sudah itu kencangkan menggunakan kunci pas 17 ya, sampai kencang. Kalau sudah, baru kita pasang pada cak kepala pembagi. Untuk pemasangan adaptornya tidak perlu terlalu dalam, tidak perlu terlalu luar ya. Yang penting ketika nanti proses penyayatan benda kerja dan end mill tidak saling bersentuhan ke dalam atau mengenai bagian rahang cak kepala pembagi. Kencangkan. Jika sudah, baru kita bisa memulai proses pengerjaan. Untuk proses pengerjaan sendiri, di sini sebelum kita melakukan pengepresan, kita harus menentukan terlebih dahulu putaran kepala pembagi yang akan digunakan di sini. Yang mana kalau adik-adik masih ingat yang pernah saya bahas waktu di kelas, itu dengan rumus N sama dengan 40 per Z. Yang mana Z tersebut adalah jumlah bidang yang nanti akan kalian buat. Yang mana bidangnya itu sekitar 6 bidang atau segi 6. Yang mana nantinya Z itu adalah 6. Ya, yang diuraikan menjadi perhitungan kepala pembagi sehingga dapatlah hasil yang ditentukan, yaitu sekitar 6/14 per 21, yang mana di sini ada salah satu angka yang nomor piringannya itu sekitar 21 ya. Jadi saya menggunakan nomor piringan 21, yang dimana nanti putarannya itu sebanyak 6 kali putaran, tambahan lubangnya 14 lubang, dan nomor piringan yang digunakan adalah nomor 21. Untuk tahapan yang pertama, kita tidak perlu memikirkan dulu pemutaran ini, kita fokus pensettingan titik 0 dan penyayatan yang pertama. Yang mana untuk pensettingan titik 0, kita posisikan end mill di tengah-tengah benda kerja, di bagian atasnya. Sampai ujung end mill menyentuh kepada benda kerja. Ukur jarak untuk bagian belakang yang tidak tersayat itu sekitar 5 mili.
ya, menggunakan jangka sorong. Atau jarak penyayatannya sekitar 10 mili. Kalau sudah, kita boleh menyalakan, ya. Sentuhkan ujung end mill kepada ujung benda kerja. Untuk menentukan titik nol. Saya rasa untuk menentukan titik nol itu banyak cara yang bisa kalian gunakan, ya. Bisa dengan media kertas atau plastik yang bisa digunakan, atau dengan cara menyentuhkan ujung benda kerja dengan ujung end mill seperti ini. Ya, kalau sudah menyentuh, itu berarti titik nol sudah ditentukan. Ya, selanjutnya kita jauhkan terlebih dahulu benda kerja ke depan sampai menjauh. Ya, kalau sudah menjauh, boleh kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita setting untuk penyayatan. Penyayatan di sini itu sekitar hanya 1,5 mili saja, karena diameter awal benda kerja ini adalah 25, ya. Akan bukan 25, sekitar 20, ya. Diameter awalnya 20, nanti akan dibuat menjadi segi 6 dengan ukuran 17 mili. Otomatis yang dihilangkan adalah sekitar 3 mili. 3 mili itu antara atas dan bawah. Jadi 3 mili harus kita bagi 2 menjadi 1,5. Jadi untuk satu kali penyayatan ini hanya 1,5 mili saja. Untuk itu kita setting 1,5 mili untuk penyayatan yang pertama. Nah, di sini untuk melakukan penyayatan 1,5 mili, kita cukup melihat ukuran atau penunjuk ukuran yang ada di sini dengan yang satuannya cm, ya. Yang mana kita di sini menggunakan satuan SI, ya. Jadi kita menggunakan cm. Yang mana untuk satu garis di sini itu nilainya 1 mm. Kalau kita mau menyayat 1,5 mm, berarti kita tambahkan satu garis di sini dan sedikit ke bawah atau di posisi tengah-tengah antara garis atas dan bawah. Caranya tinggal kita putarkan ke bawah seperti ini. Ya, ini satu garis berarti dia sudah 1 kali atau 1 mili penyayatan. Ya, kita kunci terlebih dahulu sebelum melakukan proses penyayatan. Sudah itu baru nyalakan kembali dan lakukan penyayatan ke depan 1 kali dan tidak boleh dibolak-balik. Ya, ingat di sini penyayatannya hanya ke depan. Jadi yang digunakan hanya eretan melintang, eretan memanjang kita tidak menggunakan. Otomatis kita wajib menguncinya, ya, supaya pergerakan nanti tidak mengganggu proses penyayatan.
Kalau sudah melakukan satu kali proses penyihatan, jangan dibiasakan dibolak-balik penyihatan, tapi kita kembalikan terlebih dahulu benda kerja tetap di posisi depan dan end mill posisi di belakang. Sudah itu, baru kita akan mengoperasikan yang namanya kepala pembagi sesuai dengan perhitungan yang tadi. Perhitungan kepala pembagi yang tadi dihitung yaitu 6 putaran dengan jumlah tambahan lubang 14. Jadi kita harus memutarkan terlebih dahulu engkol ini searah jarum jam sebanyak 6 kali putaran pada lubang awal. Posisinya di sini ya. Caranya kita cabut engkolnya ya. Kita putarkan sebanyak 6 kali ke kanan atau searah jarum jam. Satu putaran itu 360 derajat ya. 360 derajat itu satu putaran. 2 3 4 5 6. Kalau sudah memasukkan atau melakukan proses pemutaran 6 kali putaran, baru kita tambahkan 14 lubang. Hitung dari posisi awal penyimpanan lubang di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ke bawah 9 10 11 12 13 14 lubang di sini. Berarti kita harus memindahkan posisi engkol kepala pembaginya ke sini. Sampai masuk, sampai mengunci. Kalau sudah, baru kita nyalakan kembali. Lakukan lagi proses penyihatan yang sama secara melintang ke depan. Baik, ini kita masuk ke dalam tahap terakhir untuk penyihatan benda kerja mur ya. Kita lakukan pemutaran kepala pembagi sekali lagi. Sudah selesai, baru kita lihat hasilnya dengan cara kita buka murnya. Buka benda kerjanya. Awas, di sini benda kerja ini tajam ya, karena bekas penyayatan. Jadi berhati-hati ketika membukanya. Nah, setelah seperti ini, karena di sini masih ada banyak hasil penyayatan, jadi kita harus melakukan proses pengikiran terlebih dahulu sebelum selesai pembuatan murnya. Mari kita lakukan proses pengikiran terlebih dahulu. Oke, setelah tadi selesai proses pengepresan, meskipun di sini masih ada bekas penyihatan, boleh kita ukur terlebih dahulu untuk memastikan ukuran yang diinginkan sesuai. Di sini untuk ukuran yang diinginkan adalah 17 mili. Di sini setelah melakukan proses penyihatan, ukurannya sekitar 17,12 ya. Itu kalau dilihat dari toleransi ini sudah cukup ya. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, ini sudah masuk ke dalam toleransi, ini dirasa sudah cukup.
Kalau sudah, kita lakukan proses pengikiran menggunakan kikir halus untuk menghilangkan bagian-bagian yang tajam hasil proses pengepresan. Boleh kita memasukkan lagi ke dalam adaptor kepala pembagi yang tadi digunakan, ya, supaya tidak dipegang oleh tangan, dengan cara menjauhkan terlebih dahulu. End millnya kita ke ataskan supaya tidak mengganggu. Lalu kita lakukan proses pengikiran di sini seperti ini. Hanya menghilangkan bagian-bagian yang tajam saja. Jika sudah melakukan proses pengikiran, maka selesailah proses pembuatan mobil segini. Baik, itu mungkin beberapa tahapan demo pembuatan mur, ya, khususnya untuk yang handle pemutar dengan ukuran 17 untuk murnya, dan untuk kulit dalamnya sekitar M10 kali 1,5. Dimana tadi di awal sudah ada pembakalan terlebih dahulu menggunakan mesin bubut untuk melakukan proses pembubutan rata muka keduanya, lalu pengeboran dan pencemperan baik cemper luar ataupun cemper dalam, terus tahapan kedua pembuatan ulil dalam atau pengetapan, dan yang terakhir adalah proses pembuatan segi 6-nya menggunakan mesin press dan alat bantu yang namanya kepala pembagi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dan demonstrasikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadikan referensi untuk kegiatan uji kom kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.